Assalamualaikum besti-besti aku. Hari ini aku mau berkisah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, bestinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah. Nah, kisah ini judulnya ya, kisah heroik Abu Bakar As-Siddiq, atau artinya kisah pengorbanan, kisah kepahlawanannya Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah, ya. Jadi ketika tiba waktunya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Karena di Mekah itu udah dimusuhin oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Allah memerintahkan kaum muslimin semuanya untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka berhijrahlah seluruh kaum muslimin yang ada di Mekah berhijrah ke Madinah. Baik yang tua, yang muda, yang perempuan, yang laki, semuanya hijrah ke Madinah. Nah, kemudian Nabi bilang ke sahabatnya, ke bestinya, yaitu Abu Bakar, ya. Abu Bakar, janganlah dulu terburu-buru hijrah. Nah, ya, jangan terburu-buru hijrah, ya, karena Allah belum memerintahkan Nabi sendiri untuk berhijrah. Kemudian ketika malaikat Jibril ngasih kabar ke Nabi Muhammad SAW, ngasih kabar nih, malaikat Jibril nih kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, ini kaum kafir Quraisy ini sudah mengepung engkau, maka segeralah engkau berhijrah ke Madinah. Nah, ketika sudah dapat wahyu, ya, disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, kemudian Nabi Muhammad berpikir bahwasanya, oh, Abu Bakar supaya menemani aku nih untuk berhijrah nih. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW datanglah ke rumah Abu Bakar, ya. Assalamualaikum Abu Bakar. Nah, kemudian dipersilahkanlah masuk, ya. Jadi disampaikan, Abu Bakar, ya, suruh keluargamu semuanya berhijrah, ya, dan engkau lah yang menemani aku berhijrah. Nah, berbahagialah hati Abu Bakar, senanglah hati Abu Bakar, ya, sampai terharu menangis, ya. Jadi waktu itu di situ masih ada Aisyah, ya, di rumahnya Abu Bakar itu masih ada Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu menyaksikan Abu Bakar itu menangis, ya, menangis karena bahagia, karena diminta oleh Rasulullah SAW untuk menemani berhijrah ke Madinah. Senanglah hatinya Abu Bakar ini, bahagia banget sampai menangis, ya. Jadi Abu Bakar ini, ya, sangat mencintai Rasulullah, ya, sangat mencintai Allah dan Rasulullah. Jadi ketika ada perintah untuk berhijrah, ya, ingin minta izin kepada Rasulullah, ingin segera berhijrah, tetapi Rasulullah, jangan terburu-buru berhijrah, nanti engkaulah yang menemani aku berhijrah, ya. Nah, tibalah saatnya, ya, menunggu malam, ya. Kemudian Nabi datang ke rumah Abu Bakar, ya kan, menunggu malam. Kemudian diajak ke rumah Nabi, kan. Nah, kemudian ketika datang malam hari, ya, itu orang-orang kafir Quraisy itu udah mengepung rumah Nabi, ya. Nabi udah dikepung dari segala penjuru, ya. Kanan kiri belakang sudah dikepung, semuanya udah siap, ya. Kaum kafir Quraisy itu menunggu Nabi keluar. Oke. Nah, kemudian pada saat itu, ya,
Nabi menaburkan di kepala orang-orang kafir itu debu, ya, debu. Kemudian dengan izin Allah, orang-orang kafir itu nggak melihat Nabi itu sama Abu Bakar itu keluar, ya, keluar dari rumahnya, ya, keluar dari rumahnya. Kemudian ini dalam kisah lain, sahabat Ali disuruh tidur di kamarnya Nabi, ya, untuk supaya mengecoh kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian keluarlah nih Abu Bakar sama Nabi Muhammad SAW. Keluar, orang-orang kafir tidak ada yang melihat. Nah, keluar, kemudian bersembunyi di Gua Sur, ya. Gua Sur itu jaraknya 460 km dari kota Mekah. Kemudian Gua Sur ini letaknya di Gunung Sur, ya, di Gunung Sur, ya, Bukit Sur, tinggi di Bukit Sur, ya. Itu tingginya 7 meter, ya. Ya, pokoknya di Gua Sur, ya, di tempat tertinggi Gua Sur, di situ ada gua. Nah, kemudian sampailah di mulut gua Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Di mulut gua sudah sampai. Itu Abu Bakar itu bilang, ya Rasulullah jangan masuk dulu, biar aku duluan, biar kalau ada apa-apa biar aku yang merasakannya. Nah, kemudian Abu Bakar masuk duluan, dibersihkannya lah dulu itu tempat yang buat istirahat. Kemudian lubang-lubangnya itu ditutup pakai kainnya Abu Bakar, ya kan. Kemudian tersisa dua lubang itu, ya. Nanti biar aku tutup pakai kaki aku, gitu kata Abu Bakar, kan. Nah, sudah itu Abu Bakar masuk, Rasulullah dipersilakan masuk, kemudian Rasulullah istirahat. Tertidurlah Rasulullah di pangkuan Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah sedang tertidur pulas, ya, kaki Abu Bakar itu digigit hewan, ya, gigit ular, ya. Kemudian Abu Bakar itu menahan rasa sakit. Dia kakinya tuh nggak bergerak. Nah, nggak bergerak, menahan rasa sakit biar apa? Biar Rasulullah itu tetap nyenyak tidurnya, nggak terganggu. Tetapi saking sakitnya Abu Bakar itu meneteskan air mata, sehingga air matanya itu jatuh ke wajah Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah terbangunlah. Wahai Abu Bakar, ada apa gerangan ini? Gitu, ada apa nih? Gitu kan. Saya digigit hewan ya Rasulullah. Nah, kemudian diobatilah kaki Abu Bakar itu dalam kisah pakai ludahnya Rasulullah. Nah, bisa pakai lidahnya Rasulullah. Nah, itu adalah kuasa Allah, dengan izin Allah sembuhlah Abu Bakar, ya kan, diobati sama Rasulullah. Kemudian perjuangannya Abu Bakar itu, ya, kepahlawanannya Abu Bakar itu melindungi Rasulullah itu berjalan siang dan malam di gurun pasir sepi, tidak ada orang, ya, siang dan malam terik panas, ya, panas. Rasulullah tuh Abu Bakar itu, ya, melindungi Rasulullah itu. Abu Bakar tengok ke sana kemari, ya, tengok ke sana kemari melindungi Rasulullah, melihat di kejauhan, ya, apakah ada tempat untuk berteduh. Nah, seperti itu, dipandanglah ke sana kemari, ada enggak ya tempat untuk berteduh, kan, dari terik sinar matahari, kan. Oh, rupanya ada batu besar. Oh, kan, ada batu besar. Nah, berteduhlah di situ Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW, karena batu besar itu ada bayangannya, ya, jadi artinya bisa buat berteduh. Nah, batu besar itu, ya, untuk istirahat itu tanahnya itu di samping batu itu dibersihkan dulu sama Abu Bakar, ya, dibersihkan dulu sama Abu Bakar, dibetangin itu jubahnya Abu Bakar yang kulit, ya, untuk istirahat Rasulullah. Kemudian istirahatlah Rasulullah di batu itu, kan. Batu ada penggembala kambing, dia mau istirahat juga. Kemudian ada penggembala kambing, didatangilah oleh Abu Bakar. Wahai penggembala kambing, siapakah tuanmu? Gitu. Kemudian, tuanku adalah si Fulan, gitu kan. Kenalah Abu Bakar dengan yang tuannya
penggembala kambing itu. Kemudian bisakah engkau perahkan air susu untuk Rasulullah? Kemudian diperahkanlah air susu untuk Rasulullah sehingga Rasulullah minum air susu dengan kenyang. Itulah kepahlawanannya Abu Bakar. Kemudian kepahlawanannya Abu Bakar lagi ya. Ini kalau berjalan nih ya, kalau berjalan tuh suka kadang di belakangnya Rasulullah, kadang di depannya Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya, Abu Bakar, kenapa engkau kadang berjalan di belakang? Kalau aku berjalan di belakang ya Rasulullah, aku kepikiran takutnya musuh itu mengejar dari belakang. Dan kalau aku berjalan di depan engkau ya Rasulullah, aku kepikiran kalau barangkali ada musuh yang mengintai. Nah, begitu. Nah, begitulah kurang lebih kepahlawanannya ya. Abu Bakar menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah ya. Jadi penuh dengan pengorbanan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.